Turun. Wih. Wih. Kenceng banget, ngebul, ngebom. Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Gufron di channel Ale Merpati. Jadi di video kali ini saya akan bikinkan tutor ya, cara memilih merpati yang bagus buat main kolongan, buat main merpati rumahan tinggi pukul yang mudah digeber ya, yang pastinya turun atas kepala. Jadi sebelum lanjut videonya, seperti biasa buat teman-teman yang baru menonton video saya, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Informasi merpati kandang saya ada di videonya Mas Rian S. Hartanto sama Mas Sigit Devan Redava. Di video kali ini saya akan bikinkan tutor cara memilih merpati rabaan, merpati yang bagus buat main ya. Jadi saya bilang dari awal ya, kalau untuk rabaan itu bisa kita pilih ya, atau raba. Kalau untuk memilih merpati di pasar atau di kios merpati, rabaannya juga sama dengan rabaan yang saya jelaskan, cuma tinggal kita beruntung atau enggaknya ya. Kalau kita beli merpati hanya dengan meraba, biasanya ada dua kemungkinan ya, karena merpati yang bagus pasti giringnya juga cerdas ya. Kalau merpati yang biasanya giringnya bagus, nggak mau turun atas kepala, biasanya merpati itu dari indukan satu darah ya, satu tetasan, terus diambil anaknya. Biasanya anakannya jadi jelek, dan kita nggak bakalan tahu kalau beli merpati di pasar atau kios merpati yang nggak tahu asal usul indukannya. Makanya kalau kita beruntung pasti dapat merpati yang bagus dengan rabaan yang sesuai dengan kriteria kita. Tapi kalau untuk masalah bagus tidaknya untuk kedepannya, maksudnya kalau kita udah beli merpati di pasar terus dilatih mau turun atas kepala, berarti kita beruntung ya, karena kita beli merpatinya meraba, bukan kita mantau ya. Kalau kita mantau di lapak itu beda lagi. Itu pastinya merpatinya bagus dan harganya juga lebih mahal. Kalau kita beli merpati di pasar, belinya kayak arisan. Kalau kita beruntung, pasti merpatinya bagus buat main ya. Karena kita tidak tahu asal usul indukannya. Oke, langsung saja saya review dari merpati yang pertama ya. Saya jelasin rabaan merpati yang bagus buat main. Seperti yang saya pegang, ada merpati kelabu silver blantong ya, mata putih. Mata putih, paruhnya runcing ya. Jadi merpati yang tinggi turun atas kepala, kencang, punya paruh yang runcing tipis, nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek. Untuk bentuk hidung ada dua macam teman-teman, ada yang tebal, ada yang tipis, nggak ngaruh, sama-sama bagus ya. Karena saya udah sering ngelatih merpati dengan bentuk hidung tebal dan tipis, sama-sama bagus. Lanjut, ini matanya kebetulan mata air atau mata putih, jadi nggak ada mitos mata air itu jelek ya, diterbangin panas-panas, nggak mau, nggak ada mitos seperti itu. Jadi semua mata merpati itu bagus, mata putih, mata kuning, mata asem, semuanya bagus, nggak ngaruh lagi. Yang paling penting itu latihannya teman-teman. Jadi kalau merpati lomba, saya sarankan dilatihnya di jam panas ya, seperti menjemur merpati. Jadi nanti merpatinya udah adaptasi. Kalau panas-panas dilatih, diterbangin, itu sudah mampu ya, lancar ya. Buat teman-teman yang baru menonton video saya, kalau mau lihat merpati saya saat saya lomba, videonya diambil tahun 2020. Linknya saya taruh di deskripsi ya. Saya di urutan keempat, merpatinya namanya Mercy ya.
saya pakai jersey warna biru. Linknya saya taruh di deskripsi biar teman-teman paham merpati yang sudah stabil siap lomba seperti apa. Tonton aja ya, linknya saya taruh di deskripsi. Oke, jadi mata nggak pengaruh, yang paling penting titik hitam di tengah jangan sampai pudar ya. Merpati itu tergantung latihannya. Kalau untuk merpati hiburan itu selera teman-teman, melatihnya bisa pagi, sore, siang, itu selera teman-teman. Kalau untuk merpati kolong, merpati lomba, latihannya di jam panas dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang ya. Merpati juga harus dijemur. Oke, lanjut. Saya buka bulu sayapnya ya, ada dua macam bulu sayap merpati tinggi, ada yang ujung bulu sayapnya bulat, ada yang ujung bulu sayapnya lancip. Jadi yang paling penting, poin yang paling penting di merpati tinggi itu lebar-lebar bulu larnya ya. Satu larnya itu lebar. Nggak masalah kalau ujung bulu sayapnya lancip. Biasanya lebih kencang, cuma dari segi melatih dari sampai stabilnya lebih lama daripada yang ujungnya bulat ya. Jadi kalau teman-teman pengen beli merpati yang cepat stabil, lihat bulu larnya yang ujungnya bulat. Kalau yang ujung bulu sayapnya lancip nggak masalah, sama-sama bagus, malah kadang lebih kencang. Nanti saya tunjukin ke teman-teman ya yang ujung bulu sayapnya lancip ya. Jadi ciri-ciri merpati tinggi, bulu larnya wajib lebar-lebar. Lanjut, saya buka yang sebelah ya, bulu sayapnya lebar-lebar. Burung-burung yang ada di video yang saya review semuanya hasil ternakan saya ya, jadi pakai ring semua. Ini kebetulan ada ring PMTI 2022. Saya juga jual bahan indukan, bahan kolong ya. Lokasi saya Purwokerto, Jawa Tengah. Bantu kirim-kirim keluar kota. Lanjut, capit udangnya ini lurus keras tebal ya. Jadi pas kita raba, lurus keras tebal renggang ya. Jari manis saya ada di tengah, jaraknya teman-teman. Ini untuk merpati mejaan itu bagus. Kalau yang rapat itu buat bebasan ya. Karena yang kalau bebasan nggak milih-pilih, rapat atau renggang itu biasanya semuanya masuk ya. Kalau untuk merpati kolong meja yang ke bantal, saya sarankan yang renggang ya. Minimal jari manis saya ada di tengah jaraknya ini. Jadi lurus keras tebal. Bentuk kaki ya teman-teman. Di video kali ini saya akan bahas semuanya. Bentuk kaki ada dua macam ya. Ada yang kering, ada yang basah. Sama-sama bagus, nggak ngaruh lagi. Nggak seperti saya pas main merpati rumahan dulu ya. Sekitar mungkin 10 tahun yang lalu ya. Pas main rumahan itu banyak banget yang harus begini enggak. Kalau sekarang main merpati kolong itu enggak terlalu pilih-pilih, yang penting bisa dilihat dari indukan ya. Nanti kita bisa banyak memprediksinya dari indukan yang bagus ya. Saya juga jual indukan ya, yang pastinya bergaransi super. Oke, untuk pegangan badannya empuk lentur teman-teman. Jadi pegangan merpati kencang, lentur, empuk ya. Empuk, kenyal ya. Jadi semakin kenyal, semakin empuk itu bagus. Bagian bahu juga penting ini. Bahu atau ketiak ini tebal ya. Semakin tebal semakin kencang bawahnya. Tulang dadanya juga saya pilih yang besar ya. Jadi bagian dada yang depan ini besar teman-teman. Ini burung sese seperti ini. Oke, lanjut teman-teman, saya ambil merpati yang ujung bulu sayapnya lancip. Ini saya lepas. Ini ada merpati silver. Lebih jelas lagi silvernya ini ya, silver telampit. Cuma kepalanya nggak ada warna putihnya. Ini matanya mata kuning ya, atau mata jagung.
paruhnya putih, ada hitamnya sedikit, lubang hidungnya sempit. Ini saya bilang ya, yang ujung bulu sayapnya lancip seperti ini. Biasanya dilatihnya lebih lama untuk stabilnya, cuma kalau pas jadinya tambah kenceng. Nih, teman-teman bisa lihat ya. Yang paling penting bulu sayapnya lebar-lebar, pas dibuka rapat ya. Ini ciri-ciri merpati tinggi, setut kenceng. Oke teman-teman, sampai di sini dulu tutorial saya. Kalau ada yang ditanyakan bisa komen di kolom komentar ya, pasti saya respon. Salam satu hobi, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.